Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film cukup mengerikan di tahun ini berjudul The Platform 2. Film ini adalah film kedua dari film Platform, mengisahkan tentang seorang narapidana wanita yang baru masuk ke penjara lubang, di mana para napi di sana berusaha menerapkan keadilan dengan membagi makanan. Namun, seiring waktu, wanita ini mulai memahami betapa mengerikannya sistem di penjara tersebut. Penasaran kan? Oke, daripada kelamaan dan kalian pada nungguin, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film dimulai dengan berbagai macam orang yang dikirim ke penjara vertikal ini, atau sering disebut penjara lubang. Ada yang datang sukarela karena dijanjikan sesuatu, ada juga yang dikirim karena melakukan kejahatan. Dan ada pula yang memiliki motif tertentu. Salah satu tokohnya adalah Zamyatin, yang dikirim ke penjara karena berusaha membakar rumah orang tuanya. Setiap narapidana diperbolehkan meminta satu makanan favorit dan membawa satu benda. Zamyatin memilih pizza sebagai makanannya dan korek api sebagai bendanya. Namun, mereka semua tidak tahu betapa mengerikannya penjara ini. Makanan diturunkan melalui lubang dengan sebuah lift tanpa kabel yang disebut platform. Mulai dari lantai 0 tempat para koki memasak hingga ke lantai terbawah. Setiap lantai dihuni oleh 2 narapidana dan mereka hanya memiliki beberapa menit untuk makan. Makanan tidak boleh disimpan karena suhu akan berubah ekstrim, baik sangat panas maupun sangat dingin. Setiap 30 hari, para napi akan dipindahkan ke lantai yang berbeda. Jika beruntung, mereka akan berada di lantai atas dengan makanan yang cukup. Namun, jika di lantai bawah, nyawa mereka bisa terancam karena kelaparan. Zamyatin sempat marah karena pizzanya sudah dimakan oleh napi di lantai 21. Namun, seorang napi di lantai 23 mencoba menenangkannya dan menjelaskan bahwa keadilan hanya bisa tercipta jika semua orang makan makanan favoritnya dan membagikan sisanya. Tujuannya adalah agar semua napi, bahkan yang ada di lantai terbawah, mendapat makanan. Malam itu, napi di lantai bawah memberitahu bahwa rantai komunikasi terputus di lantai 44, di mana napi di sana menolak bekerja sama. Karena itu, napi di lantai 42 dan 43 memutuskan turun ke lantai 44 untuk memperingatkan mereka agar membagi makanan secara adil. Begitu juga dengan napi di lantai 19 dan 20 yang berencana turun ke lantai 21 agar napi di sana tidak memakan pizza milik Zamyatin lagi. Mereka berharap dengan terus berkomunikasi keadilan bisa ditegakkan di seluruh penjara. Namun, Pako dan temannya memberitahu Zamyatin dan perempuan itu bahwa penjara tersebut memiliki 330 lantai, membuat mereka sadar betapa banyaknya orang yang tersisa di lantai bawah. Tak lama kemudian, platform pun kembali naik dengan cepat ke lantai 0 untuk diisi makanannya oleh para koki. Di esok paginya, ketika napi di lantai 19 dan 20 turun ke lantai 21 untuk memperingatkan napi di sana, ternyata mereka melawan dan pertarungan brutal pun terjadi. Zamyatin dan perempuan diminta mencopot besi ranjang untuk digunakan sebagai senjata melawan napi di lantai 21. Saat platform tiba di lantai 24, terlihat seorang napi dari lantai 23 sudah tewas, sementara Pak Ijo masih bertarung dengan napi lainnya. Sayangnya, karena banyak makanan berceceran di lantai 23, salah satu teman Pak Ijo terbakar akibat suhu panas ekstrim hingga mengeluarkan api. Akhirnya, napi di lantai 21 berhasil dibuat pingsan dan Pak Ijo mengikatnya. Namun, karena platform sudah turun dan makanan sudah berantakan, mereka segera membuang makanan ke bawah karena suhu berubah menjadi sangat dingin. Pak Ijo pun marah menyalakan napi lantai 23 yang menyebabkan banyak kematian. Dia lalu menceritakan tentang seorang napi legendaris yang disebut sebagai Master. Tidak jelas apakah Master masih hidup atau sudah mati, tetapi dikatakan bahwa dia pernah bertahan sebulan penuh tanpa makan dengan cara bermeditasi. Ketika dia tetap berada di lantai terbawah, pada bulan berikutnya, Master memotong daging kakinya sendiri untuk dibagikan kepada napi yang membutuhkannya. Master dikenal sebagai pencetus prinsip solidaritas, yaitu membagi makanan secara adil dan melarang tindakan egois. Dia menyampaikan pesan ini ke seluruh napi di penjara lubang. Namun, prinsip solidaritas ini belum tercapai karena sulitnya mengendalikan perilaku napi, terutama mereka yang berada di lantai yang paling atas. Zamyatin sendiri tidak peduli dengan cerita itu, karena ia sudah 2 hari tidak makan.
Di malam harinya, Pak Ijo terpaksa membuang mayat-mayat ke dalam lubang hingga jatuh ke dasar, di mana terlihat orang-orang kelaparan yang menyerupai binatang langsung menyantap mayat tersebut. Keesokan paginya, platform makanan datang seperti biasa, dan kali ini Zamyatin akhirnya bisa makan pizzanya yang masih utuh. Sementara itu, setelah Pak Ijo memakan lemper favoritnya, dia membuang sisa makanan karena makanan berlebih hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dianggap tidak adil. La ley no nos permite comer más de un plato. La gente privilegia solo a unos pocos. Y nadie respeta una ley. Dario, no nos lo podemos comer nosotros. Pues no, si cordero asado. Ahora sois los custodios de los platos de los reyes que aseguraros de que están intactos y deshaceros de esta fuente. Entonces tendréis que tirar el... Pak Ijo lalu memutuskan membawa napi lantai 21 turun ke bawah untuk menyampaikan prinsip solidaritas. Jika beruntung, mereka mungkin bisa bertemu dengan sang master. Pero justo. Antes de la barrera del 44. Ya no quedan muchos. Respeta la ley. Y haz que se... Hari demi hari pun berlalu. Zamyatin dan perempuan terus makan makanan favorit mereka. Meski kadang mengambil sedikit makanan dari napi yang sudah mati, hubungan mereka pun semakin akrab, saling membantu dalam aktivitas sehari-hari dan berbagi makanan. Perempuan yang seorang seniman sering menggunakan waktu luangnya untuk menggambar. Pada malam terakhir sebelum mereka dipindahkan ke lantai lain, seluruh napi sangat bahagia karena makanan berhasil sampai ke lantai 175, pencapaian terbaik sejauh ini. Mereka pun merayakannya, termasuk perempuan yang mengajak Zamyatin menari. Namun, keesokan paginya, mereka terkejut ketika menyadari mereka berada di lantai 180, bukan 175. Perempuan bertanya kepada napi di lantai atas dan bawah tentang makanan favorit mereka, untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar. Namun, masalah muncul karena rantai komunikasi terputus di lantai 169. Banyak napi baru yang tidak bisa diajak bekerja sama, membuat Zamyatin stres memikirkan nasib mereka selama 30 hari ke depan. Perempuan mencoba menenangkannya dan menyuruhnya bersabar, karena sistem pembagian makanan semakin membaik tiap bulannya. Namun, ketika platform makanan tiba, bahkan tulang pun tidak tersisa. Hari-hari berlalu tanpa makanan, membuat perempuan mengalihkan rasa laparnya dengan menggambar. Sementara Zamyatin yang sangat kelaparan hanya bisa terbaring dan sampai muntah darah karena dia memiliki penyakit serius. Suatu hari, sebuah kepala manusia jatuh dari atas. Tampaknya, orang-orang peduli keadilan seperti Pak Ijo sedang berusaha turun dan menghentikan atau membunuh napi yang rakus. Namun, butuh beberapa hari bagi mereka untuk mencapai 180, karena harus menghadapi banyak perkelahian di sepanjang perjalanan. Sementara itu, perempuan terus merawat Zamyatin yang mulai demam dan semakin lemah. Rantai komunikasi terus dilakukan untuk memberitahu napi-napi mana saja yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah pria berbadan gemuk dari lantai 24 yang sempat memakan makanan napi yang sudah mati. Yang jelas maksudnya adalah Zamyatin. Namun, perempuan itu berbohong kepada napi di lantai atas dengan mengatakan bahwa mereka berasal dari lantai 46 agar tidak dicurigai. Cerita kemudian flashback ke Zamyatin saat pertama kali mendaftar di penjara. Ternyata, alasan dia datang ke penjara bukan karena membakar rumah orang tuanya, melainkan karena diusir oleh keluarganya. Hidup Zamyatin berantakan dan keluarganya berharap tempat itu bisa membuatnya lebih disiplin. Zamyatin putus sekolah di usia 16 tahun. Semua bisnis yang ia coba gagal, hingga akhirnya ia diusir oleh istri dan anaknya sendiri. Orang tua Zamyatin juga sudah muak dengan dirinya yang malas-malasan. Merasa bersalah dan tidak mampu menghadapi kenyataan, Zamyatin akhirnya putus asa dengan kehidupannya yang selalu gagal dan mengecewakan keluarganya. Setelah 30 hari berada di lantai 180, perempuan akhirnya berpindah ke lantai 51 bersama napi baru bernama Natalia, yang tangan kirinya terpotong. Natalia membawa bantal kesayangannya dan makanan favoritnya adalah buah prem. Seperti biasa, mereka melakukan komunikasi untuk mengetahui makanan favorit napi di lantai atas dan bawah. Dari informasi yang didapat, napi sampai lantai 71 bersikap adil, namun mereka harus waspada terhadap napi-napi baru. Perempuan menjelaskan kepada Natalia tentang penjara lubang dan hukum yang berlaku di sana. Saat platform turun, mereka mendapati bahwa tidak ada buah prem karena ada 2 napi baru di lantai atas yang tidak mematuhi hukum. Selain itu, ada seorang napi di lantai 54 yang berpura-pura menaati hukum, tetapi sebenarnya dia sangat rakus. Napi tersebut bahkan membunuh teman selnya sendiri karena sebelumnya dia pernah berada di lantai 2 dan terbiasa melihat makanan yang melimpah. Perempuan berniat turun ke lantai 54 untuk menghabisi napi tersebut.
Namun, napi di lantai bawah menolak karena menurut aturan masalah itu harus disisakan oleh napi dari 2 lantai di atasnya, yaitu lantai 52 dan 53. Begitu lift makanan tiba, perempuan dan Natalia segera makan. Mereka kemudian sepakat untuk melanggar aturan dan turun ke lantai 54 untuk menghabisi si serakah. Untungnya, mereka dibantu oleh seorang napi dari lantai 52 dan 2 napi dari lantai 53. Ketika lift makanan tiba di lantai 54, si serakah dengan brutal menyerang mereka. No quiero problema, mira, lo dejo. Karena terpojok, dia kabur ke lift yang turun ke lantai 55. Si serakah berhasil kabur dengan alasan bahwa dia sudah 1,5 tahun berada di penjara dan perempuan tidak tega membunuhnya. Kini, perempuan dan Natalia berada di lantai 55 bersama seorang napi kebutuhan khusus yang masih hidup tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di malam harinya, ketika napi berkebutuhan khusus sudah tidur, Natalia menceritakan yang sebenarnya. Dia telah berada di penjara selama 6 bulan dan sudah memahami sistem para napi, yaitu hanya makanan-makanan favorit mereka dan ikut serta menghukum napi lain yang melanggar aturan. Awalnya, Natalia dan teman satu selnya berpikir bahwa sistem ini adalah ide yang bagus. Suatu hari, mereka menemukan seorang napi yang sekarat dan memberinya makanan sisa dari napi yang sudah mati. Beberapa hari kemudian, datanglah sekelompok napi yang paling dihormati dan ditakuti di penjara, yaitu kelompok loyalis. Pemimpin mereka memiliki nama yang cukup aneh, yaitu daging babi. Daging babi inilah yang memberikan hukuman bagi napi yang melanggar aturan. Karena Natalia dan temannya dianggap melanggar aturan, satu tangan Natalia langsung dipotong. Teman Natalia melawan dan berhasil mencongkel mata daging babi. Tetapi dia kemudian dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Temannya diikat ke platform lift dan dimakan hidup-hidup oleh para napi lainnya di lantai bawah. Menurut Natalia, tidak ada satupun napi yang pernah selamat atau berhasil keluar dari penjara tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk bebas adalah kabur selama proses interval, yaitu setiap 30 hari saat para napi dibius dan dipindahkan ke lantai lain. Natalia yakin mereka bisa tetap sadar dari gas bius, asalkan terus turun ke lantai terbawah hingga menemukan anjing tenggelam, meskipun tidak jelas apa maksudnya. Keesokan paginya, mereka melihat dari lantai atas bahwa kelompok loyalis sedang mengeksekusi napi yang berani melawan hukum. Saat lift makanan sampai di lantai 55, sang pemimpin daging babi yang kini buta karena matanya dicongkel oleh teman Natalia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengerumuni perempuan dan Natalia. Kelompok loyalis memakai pakaian dengan kancing tertutup sampai ke atas, menyimbolkan bahwa mereka adalah orang-orang beradab. Meski perempuan dan Natalia bermaksud baik, mereka tetap dianggap melanggar aturan. Napi di lantai 52 dan 53 yang mengizinkan perempuan dan Natalia turun juga dihukum. Satu lengan mereka akan dipotong seperti Natalia. Sementara itu, Natalia yang telah melanggar 2 kali akan dieksekusi dengan cara yang sama seperti teman selnya dahulu. Tiba-tiba, napi berkebutuhan khusus memberitahu daging babi tentang percakapan perempuan dan Natalia semalam. Namun, untungnya dia berbicara tidak jelas dan dianggap gila, sehingga hanya ditertawakan oleh orang-orang. Keesokan paginya, hukuman dilaksanakan. Tangan para pelanggar dipotong dengan cara ditabrakan ke lift platform yang sedang turun. Sangat sadis. Sementara itu, Natalia dieksekusi mati dengan diikat ke lift dalam kondisi sangat brutal. Singkat cerita, 30 hari pun berlalu dan kini perempuan berada di lantai 72 bersama napi baru lainnya, yaitu kakek Terima Kasih. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa film kedua ini adalah prequel atau kejadian sebelum film pertama. Bagi yang belum nonton, bisa request nanti kita buatkan ya. Seperti yang sudah diketahui, kakek Terima Kasih adalah sosok yang sangat rakus. Dia tidak peduli dengan aturan karena yang paling penting baginya adalah keuntungan dirinya sendiri. Di sisi lain, perempuan sudah muak dengan kelompok loyalis karena pada kenyataannya tidak ada hukum yang benar-benar adil di sana. Daging babi hanyalah seorang barbar yang menerapkan hukum secara ekstrim. Perempuan teringat perkataan Natalia untuk kabur dari penjara dengan cara menemukan anjing tenggelam. Kemudian, perempuan meminjam pisau besar milik Terima Kasih dan karena mengetahui sikap si kakek yang suka melanggar aturan, dia mengajaknya bekerja sama untuk melawan kelompok loyalis, termasuk pemimpinnya daging babi. Lantai demi lantai mereka turuni dan banyak napi yang bergabung, termasuk si serakah.
Karena mereka semua sudah muak dengan hukum yang diterapkan daging babi, namun ada juga napi yang menolak bergabung, seperti Baharat yang muncul di film pertama. Baharat percaya bahwa dia bisa bebas dari penjara jika berhasil naik ke lantai teratas. Setelah mengumpulkan banyak pengikut, perempuan ingin mereka beristirahat di lantai 93. Di sana, dia melihat sebuah lukisan anjing tenggelam yang merupakan maksud dari perkataan Natalia. Lukisan ini adalah karya seniman Spanyol Francisco de Goya dan menggambarkan seorang yang berjuang melawan kejahatan, mirip dengan perjuangan perempuan yang kini melawan kelompok loyalis. Di malam itu, kelompok pemberontak mengobrol, berdansa, dan membuat senjata dari pecahan piring. Namun, keesokan paginya, kelompok loyalis mulai turun dengan lift, dan kelompok pemberontak bersiap membunuh mereka. Dengan cerdiknya, daging babi memberitakan 2 anak buahnya untuk turun di setiap lantai, sambil membuang semua makanan di lift. Tersisa hanya daging babi dan 1 anak buahnya yang turun ke lantai 92, tepat di atas kelompok pemberontak. Pemimpin kelompok loyalis, dia menempatkan 2 anak buahnya di lantai atas, memastikan mereka tetap bisa makan dan membuang sisa-sisa makanan sebelum lift makanan sampai di lantai 93. Tujuannya, membuat kelompok pemberontak kelaparan dan lemas, lalu turun untuk membantai mereka. Daging babi tidak peduli dengan napi di lantai bawah karena menurutnya semua itu adalah harga yang harus dibayar. Demi menegakkan hukum, dia bahkan berjanji hanya akan membunuh perempuan sebagai pemimpin kelompok pemberontak jika yang lain mau menyerah. Ricuhan pun terjadi di antara kelompok pemberontak dan kelompok loyalis. Joder, tomaréis nada más en lo que queda de mes. Cada día la plataforma bajará. Sí. Y cuando estéis hambrientos y exhaustos, ahí bajará. ¡Puta! ¡Enfréntate a nosotros! ¿A esa mierda de ahí abajo lo vas? Mucho hijo de puta como vosotros ahí abajo. Sí. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Ketakutan dan putus asa membuat beberapa napi memilih turun ke lantai bawah karena tidak ada harapan mendapatkan makanan. Dalam kekacauan itu, kakek terima kasih menyampaikan ide gilanya. Mereka harus terus turun ke lantai bawah dan memakan napi-napi lain yang ada di sana. Kelompok pemberontak pun setuju dengan rencana gila tersebut, kecuali perempuan yang menolak menjadi kanibal. Hari demi hari, mereka terus turun dari satu lantai ke lantai yang lain, menyantap para napi di bawah mereka, hingga akhirnya mereka tiba di lantai 105. Saat itulah kelompok loyalis tiba. Tidak bisa membiarkan kelompok pemberontak terus melanjutkan aksi mereka. Pertempuran brutal dan berdarah pun pecah, dengan para napi saling bunuh dengan keganasan yang tak terkendali, seperti binatang yang bertarung demi wilayah dan kekuasaannya. El cuadro, ¿por qué tan importante? Pada akhirnya, hanya 3 orang yang masih hidup. Perempuan terima kasih yang bersembunyi di bawah kasur, dan daging babi yang sudah sangat lemah. Tanpa ragu, perempuan langsung membunuh daging babi. Di sini, kita juga diperlihatkan motif perempuan masuk ke penjara. Dia ingin menebus dosa masa lalunya karena tanpa sengaja membunuh anak dari kekasihnya. Di malam itu, setelah membuang semua mayat ke lubang, perempuan menyadari bahwa hari itu adalah hari ke-30 sebelum pemindaian napi. Dia mengajak terima kasih untuk kabur bersamanya, tetapi terima kasih menolak karena lebih suka berada di penjara. Sesuai dengan perkataan Natalia bahwa dengan anjing tenggelam mereka bisa tetap sadar dari gas bius. Perempuan merobek lukisan anjing tenggelam dan memakannya. Dia berharap dengan tersedak dia tidak akan bisa menghirup gas bius saat proses interval terjadi. Sementara itu, di tempat lain terlihat para petugas penjara sedang mendatangi kerumunan anak-anak kecil dan membawa salah satu dari mereka. Ternyata cara perempuan tersedak berhasil. Dia tersadar dari kondisi mati surinya di gumpalan mayat yang telah dikumpulkan. Saat itu, proses interval sedang dilakukan dan penjara lubang ternyata bisa dijadikan anti gravitasi. Para penjaga mulai mengumpulkan mayat-mayat menjadi satu bongkahan besar, memindahkan napi yang masih hidup ke lantai lain dan membersihkan seluruh penjara. Setelah gumpalan mayat dilempar ke lantai dasar yang gelap, Gulita dan para penjaga kembali ke atas. Perempuan diam-diam meloloskan diri dari ikatannya. Dia bersembunyi di bawah kasur di lantai paling bawah, yaitu lantai 333. Betapa terkejutnya dia ketika melihat para penjaga mengambil mayat seorang anak kecil di lantai terakhir dan mengikatnya ke gumpalan mayat. Tak lama kemudian, seorang anak kecil lainnya yang masih hidup diletakkan di kasur yang sama. Anak itu adalah bocah yang sebelumnya terlihat dibawa oleh para penjaga.
Setelah para penjaga pergi, perempuan yang merasa bersalah karena telah kehilangan anak kekasihnya berniat menyelamatkan anak kecil tersebut. Namun, karena tidak terbiasa dengan kondisi anti-gravitasi, perempuan melompat terlalu keras hingga kepalanya terbentur sangat keras dan berdarah. Dalam kondisi yang sangat lemah, kelaparan dan terluka, perempuan masih berusaha membawa anak itu ke lantai dasar. Namun, dia terbentur beberapa kali hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi antara hidup dan mati, perempuan mencoba bertahan. Tiba-tiba hari sudah pagi. Dia berhasil membawa anak itu ke lantai dasar. Tak lama kemudian, muncullah beberapa napi lain termasuk arwah Zaminatin dan Natalia. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa hanya anak kecil itulah yang bisa naik ke atas dan perjalanan perempuan cukup di sini. Mendengar hal itu, perempuan pun pasrah. Ia berpikir bahwa anak tersebut akan menjadi pesan bagi para penguasa bahwa sistem mengerikan di penjara harus dihentikan. Manusia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Perempuan itu akhirnya mengikuti para narapidana menuju tempat gelap dengan langkah tertatih-tatih. Tak lama kemudian, platform lift kembali naik ke atas. Di adegan mid credit, terlihat narapidana lain turun membawa anak kecil. Ada juga yang turun sendirian. Kita diperlihatkan seorang pria yang turun bersama seorang gadis kecil. Ini adalah akhir dari film pertama. Mereka adalah Goreng dan si kecil Mali. Saat itu, Goreng yang terluka parah bertemu kembali dengan terima kasih yang sudah meninggal. Mali pun dikembalikan ke atas sebagai pesan keadilan untuk para penguasa. Tak lama kemudian, perempuan muncul dan langsung memeluk Goreng sambil menangis. Ternyata, Goreng adalah kekasihnya. Dan film pun tamat. Mungkin cukup segini saja alur cerita Platform 2 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.